Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya, dan kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain di kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan tentang Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini merupakan sambungan dari Injil yang kita dengarkan pada minggu biasa keempat. Pada minggu biasa keempat, setelah Yesus memanggil ke-12 muridnya, Yesus kemudian memulai karyanya dengan mengajar dan melakukan mukjizat menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Pada hari ini, kita mendengarkan bahwa di tempat yang sama, di Kapernaum, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang menderita demam. Kemudian, menyembuhkan orang-orang dari penyakit dan kerasukan setan. Setelah melakukan semuanya itu, Yesus pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa. Saudara-saudari yang terkasih,
sakit adalah pengalaman yang tidak mengenakan, membuat hidup menjadi tidak nyaman dan dapat mengakibatkan penderitaan. Orang yang sakit akan mengusahakan segala macam cara agar dapat sembuh dari penyakitnya. Bagi kita, mengupayakan kesembuhan dan mengatasi penderitaan merupakan hak dan kewajiban, yaitu hak dan kewajiban untuk merawat kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bila kita renungkan, penderitaan yang kita alami memberikan hikmat kepada kita. Pertama, dengan penderitaan yang kita alami, kita menjadi sadar bahwa kesehatan itu sangat penting dan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan sangat berharga. Kedua, penderitaan yang kita alami mengajarkan kepada kita sikap rendah hati. Dengan sikap rendah hati, kita berpasrah pada Tuhan. Kita mempersembahkan penderitaan dan segala usaha yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Yang ketiga, pengalaman akan penderitaan mengajarkan kepada kita sikap kesetia kawanan. Dengan sikap setia kawan, kita bisa lebih memahami saudara-saudari kita yang menderita. Sikap setia kawan juga mendorong kita untuk menawarkan bantuan sesuai dengan kemampuan dan kerelaan kita untuk turut meringankan beban penderitaan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, pengajaran dan penyembuhan merupakan perwujudan kerajaan Allah yang semakin mendekat. Maka, kita yang mendengar pengajaran Yesus dan melihat perbuatan besar yang dikerjakan oleh Yesus bagi diri kita, kita tidak boleh berhenti pada pengajaran dan perbuatan besar. Kita harus sampai pada penerimaan kerajaan Allah dengan pertobatan. Ya Bapa, teguhkanlah iman kami dan mantapkanlah harapan kami, agar kami tetap tekun dan setia kepadamu. Meski kami seringkali mengalami kegagalan dan kesusahan. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.